Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apa kabarnya? Kiranya berkat dan perlindungan Allah ada bersama dengan saudara. Dan biarlah saudara tetap setia beriman, tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus, dan dapat mewujudkan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara. Pada saat ini kita akan bersama-sama untuk menyambut dan mempersiapkan sakramen perjamuan kudus yang akan kita terima pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021, sakramen perjamuan kudus Adventus. Sebelumnya, mari kita akan bersama-sama untuk menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 84, bait yang pertama. Kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang kami terima di sepanjang kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mempersiapkan diri kami untuk menyambut dan menerima sakramen perjamuan kudus yang akan kami terima pada tanggal 28 November 2021. Kiranya kami dapat mempersiapkan diri kami dapat mengetahui bahwa Tuhan mengasihi dari diri kami dan memberikan kesempatan pada diri kami untuk bertobat. Oleh karena itu ya Tuhan, kasihanilah kami dan berilah kami di dalam kehidupan ini kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Kita akan bersama-sama untuk membuka dari Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang
dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perikop ini tentu tidak asing lagi bagi kita tentang pokok anggur yang benar. Pasal 15 ini merupakan bagian dari Injil Yohanes pasal 14 sampai pasal 17 yang merupakan ucapan dari Tuhan Yesus di dalam konteks perpisahannya dengan para muridnya yang sangat dia cintai. Jika kita membaca Injil Yohanes pasal 14 sampai ke 17, kita akan mendapatkan di sana ada wejangan-wejangan dari Tuhan Yesus kepada para muridnya. Ada kata-kata dari Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi para murid-muridnya, dan juga doa dari Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Semuanya itu untuk mengingatkan bagi para murid-muridnya bahwa murid-muridnya yang berada di dalam dunia ini adalah milik Tuhan. Walaupun dunia tidak selalu ramah kepada para murid Yesus, bahkan menolak mereka, bahkan menganiaya mereka, seperti dunia telah menolak Yesus, telah membunuh Yesus. Tetapi kehidupan murid-murid Yesus harus tetap menjadi kehidupan yang bertumbuh dan berbuah. Hal itu hanya bisa terjadi apabila murid-murid Yesus hidup di dalam ikatan yang benar dengan Kristus. Dalam bacaan kita ini, kita dapat melihat kesatuan yang khas antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya, digambarkan dengan sebuah cerita pengusaha kebun anggur yang menggarap pohon anggurnya. Supaya pohon anggur itu berbuah makin lebat, maka harus ada ranting-ranting yang disiangi, harus ada ranting-ranting yang dibuang dan dibersihkan. Ketika disiangi, ketika dipotong dan dibersihkan, tentu menimbulkan kesakitan, tetapi itu bukan tindakan destruktif dari pengusaha kebun anggur atau Allah, melainkan itu adalah tindakan yang konstruktif, yang produktif, agar buah yang dihasilkan menjadi semakin banyak. Jemaat yang mengasihi Tuhan, proses mengikuti dan menerima tindakan sang pengusaha kebun anggur itu tidaklah menyenangkan, karena menyakitkan, karena ada sesuatu yang harus dibersihkan dari diri kita. Kita mungkin dibersihkan dari ego kita, kita dibersihkan dari rasa malas kita, kita dibersihkan dari kesombongan kita, kita mungkin dibersihkan dari rasa kebencian di dalam diri kita, kita dibersihkan dari rasa iri hati di dalam diri kita, kita dibersihkan dari rasa kemarahan, kita dibersihkan dari keserakahan, kita dibersihkan dari lidah yang mengucapkan maki-makian, dan masih banyak lagi. Itu semua harus dibersihkan agar kita tumbuh sehat, agar kita dapat berbuah.
Agar kita dapat bertumbuh dan berbuah, haruslah kita tetap terus ada di dalam Tuhan, seperti dikatakan di dalam ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat ini jangan diartikan bersifat mistik antara murid dan gurunya, antara abdi dengan Tuhannya, yang tidak ada lagi jarak antara keduanya. Kita perlu sadari bahwa kesatuan kita dengan Tuhan tentu saja tidak bisa sempurna seperti keintiman sang anak dengan Bapanya. Pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita sekarang ini adalah, yang pertama, perlindungan, rasa aman. Rasa aman pada diri kita hanya dapat mengandalkan kepada Yesus saja, karena Dia mengasihi kita dengan kasih yang sedia berkorban bagi saya dan saudara, kasih agape. Yang kedua, Ia berharap agar kita menjadi satu dengan Dia di dalam semangat atau spirit, tujuan hidup, gaya hidup, dan karya-karyanya. Oleh karena itu, perjamuan kudus menjadi perlambang dari kesediaan Kristus menjadi sumber kehidupan bagi setiap orang yang mau membuka diri untuk menerima spirit Kristus itu. Dengan demikian, keikutsertaan kita di perjamuan kudus harus dilihat sebagai tanda pengaminan dan pengimanan kita atas kehidupan dan karya Kristus bagi dunia ini. Itulah yang dimaksud tinggal di dalam aku, bukan untuk mencari hidup yang lebih kepenak atau maksud-maksud egois lainnya. Tinggal di dalam aku bukan supaya kita mendapatkan kekuatan supranatural, bukan kita mendapatkan kekebalan dan lain-lainnya. Tinggal di dalam Tuhan Yesus berarti kita punya semangat, spirit, dan kesediaan berkorban demi kasih Allah kepada dunia ini. Kiranya kita dapat menghasilkan buah yang lebat bagi kemuliaan Bapa di surga. Amin. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menyambut dan menerima sakramen perjamuan kudus. Dan kita mau menyadari bahwa melalui perjamuan kudus kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan di dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Kiranya saudara dapat mempersiapkan diri saudara untuk dapat menyambut dan menerima sakramen perjamuan kudus yang telah disediakan bagi kita semua. Kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi diri kami ya Tuhan. Dan biar diri kami disadarkan bahwa diri kami ini dicintai oleh Tuhan, bahwa kami ini berharga di mata Tuhan, sehingga Tuhan berkorban bagi diri kami, memberikan nyawa bagi diri kami, sehingga kami memperoleh pengampunan
keselamatan dan kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Dan berilah dengan demikian ya Tuhan, kami di dalam hidup ini, kami dapat semakin berubah, kami semakin baik, kami semakin serupa dengan Kristus, di mana kami di dalam hidup ini tetap di dalam Tuhan. Karena kami menyadari ya Tuhan, jika kami di luar dari Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami akan putus asa dan kami tidak akan berbuah. Kami akan dibuang dan dibakar sebagai ranting yang kering. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami lebih memilih untuk berada di luar dari Tuhan. Dan biarlah mulai saat ini kami ada di dalam Tuhan. Tuhan berkuasalah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah kami ya Tuhan. Mampukanlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang ada pada diri kami, sehingga kami dimampukan untuk berbuah lebih banyak bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah memberikan pada kesempatan pada kami untuk dapat menyambut dan menerima sakramen perjamuan kudus-Mu. Terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.